Kalian melihat kejadian ini sangat luar biasa karena akan ada bencana baru. Bencana apa? Elemen air dan elemen tanah yang kian bergejolak, kian terus memanas. Kedepannya itu banjir makin menjadi-jadi. Menurut Terowongan Bunda sih banjir ini besar karena memang di akhir-akhir tahun ini musim banjir. Yang kedua gunung itu mau gunung kecil mau gunung besar itu bakal pelan-pelan meletus, ada pergeseran sini juga tanah membuat longsor. Bakal terjadi gempa bumi. Walaupun itu kan tadi Bunda udah lihat kan, gunung kecil, gunung besar itu bakal terjadi gempa. Karena kenapa gempa itu terjadi? Karena pergeseran tanah itu udah mulai, sudah ibaratnya membengkak seperti balon yang mau pecah. Itu bakal terjadi di tahun ini. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus. Semua datang silih berganti hingga akhir tahun nanti. Tapi yang paling menakutkan adalah bencana gunung meletus. Sebab akan ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Efek dari gunung meletus adalah pergerakan perut bumi yang memicu terjadinya gempa vulkanik. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar selamat dari semua ancaman bencana? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Mian melihat bahwa menjelang akhir tahun 2025, alam seakan mulai berbicara melalui tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Ia merasakan adanya energi besar yang bergerak, membawa perubahan yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam pandangannya, elemen air dan tanah mulai bergejolak, seolah sedang mencari keseimbangan yang telah lama hilang. Menurut Mian, getaran itu paling terasa di wilayah Jawa Barat dan Lampung. Ia menggambarkan akan terjadinya hujan deras yang turun berhari-hari, disertai dengan petir yang menyambar. Mian pun juga melihat gambaran tentang tanggul yang mulai retak, air yang menghitam, dan perumahan yang terendam banjir besar. Ia pun menyebut daerah Sukabumi dan Bogor sebagai dua titik yang paling rentan mengalami dampak tersebut. Mian melihat kejadian ini sangat luar biasa karena akan ada bencana baru. Bencana apa? Elemen air dan elemen tanah yang kian bergejolak, kian terus memanas, energi bumi yang terus menghitam auranya, membuat akan banyak daerah-daerah menuju penghubung akhir tahun terendam banjir. Ada momen di mana menuju akhir tahun ini seperti seminggu berturut-turut curah hujan yang sangat deras. Terus juga dibarengi dengan petir, angin kencang. Curah hujan itu menyebabkan daerah-daerah terendam banjir. Bukan hanya di ibu kota,
Mian melihat daerah-daerah ini banjir besar di Jawa Barat, terus juga di Lampung, terus ada gambaran sekitar Sukabumi di daerah Jawa Barat. Ini Sukabumi, terus Bogor, ada perumahan ini seperti di daerah mana ya, tanggulnya bocor, retak, dan airnya menghitam. Ini Jawa Barat. Terus di daerah Lampung juga ini ada banjir bandang yang luar biasa, mungkin ada puluhan rumah lebih terendam. Oke, terus juga Mia lihat di sini masih soal alam. Ada sosok anak kecil yang dimana ini beliau tersambar petir. Mungkin di rumah, sedang berada di luar rumah, atau pokoknya di sini Mia lihat dia sedang menggunakan gadget, tersambar petir, meninggal dunia. Mian melihat di sini adanya kecelakaan transportasi beruntun. Korbannya 13 orang. Kalau dilihat ini sepertinya di jalan tol. Ini transportasi lagi. Ini lihat ada kereta keluar dari rel, perjalanan sekitar 5 atau 6 jam. 3, 5, 6 sekitar segituan. Dan ada korban jiwa. Paranormal pun juga memperingatkan bahwa akhir tahun 2025 bukan hanya tentang curah hujan yang meningkat, tapi juga tentang pergerakan besar alam yang mulai terasa di berbagai penjuru Indonesia. Ia menegaskan, potensi banjir besar dan angin puting beliung masih berada di tingkat yang sangat tinggi, terutama bagi daerah dataran rendah yang rawan tergenang air. Menurutnya, dataran rendah menjadi wilayah yang paling rentan, karena air dengan mudah akan meluap dan masuk tanpa bisa terbendung. Selain ancaman banjir, aktivitas gunung berapi pun mulai menunjukkan peningkatan. Di akhirnya ini, apalagi potensinya untuk banjir dan angin puting beliung masih berpotensi tinggi. Gunung-gunung juga, mana dataran rendah hati-hati. Itu menurut Rawan Bunda, karena dataran rendah itu gampang banget masuk air. Jadi sebagai kita orang yang murah panik, jadi kita jangan panik. Kita harus waspada, siapkan berkas-berkas yang misalnya terlantar atau sembarangan itu harus dikemas, karena potensi untuk kedepannya itu banjir makin menjadi-jadi. Menurut Terowongan Bunda sih banjir ini besar karena memang di akhir-akhir tahun ini musim banjir. Yang kedua gunung itu mau gunung kecil mau gunung besar itu bakal pelan-pelan meletus, ada pergeseran sini juga tanah membuat longsor. Bakal terjadi gempa bumi. Walaupun itu kan tadi Bunda udah lihat kan, gunung kecil, gunung besar itu bakal terjadi gempa. Karena kenapa gempa itu terjadi? Karena pergeseran tanah itu udah mulai, sudah ibaratnya membengkak seperti balon yang mau pecah, itu bakal terjadi di tahun ini. Dampaknya banyak banget, banyak dampaknya, merugikan kita, merugikan pekerjaan juga, merugikan harta juga, semuanya merugikan. Sisinya kesehatan lah dulu.